Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenang Sang Waliullah, berikut KKW Channel menyajikan riwayat singkat dan karomah-karomahnya dari Kiai Haji Hamid Pasuruan. Nama Kiai Haji Abdul Hamid bagi warga Pasuruan sudah tidak asing lagi karena pengasuh pesantren Salafiyah ini dikenal dengan keistimewaan dan karomahnya. Abdul Hamid begitu nama pria yang dilahirkan pada tahun 1333 Hijriah di Desa Sumber Girang, Lasem Rembang, Jawa Tengah. Abdul Hamid dibesarkan di tengah keluarga santri. Ayahnya Kiai Umar adalah seorang ulama di Lasem dan ibunya adalah anak Kiai Siddiq, juga ulama di Lasem. Kiai Siddiq adalah ayah Kiai Haji Mahfud Siddiq, tokoh NU. Abdul Hamid sejak kecil dipersiapkan untuk menjadi kiai. Dia mula-mula belajar Al-Quran dari ayahnya. 3 tahun kemudian, Abdul Hamid menimba ilmu di pesantren kakeknya, Kiai Haji Siddiq di Talangsari, Jember, Jawa Timur. Sejak kecil sudah tampak tanda-tanda bahwa dia bakal menjadi wali dan ulama besar. Konon pada usia 6 tahun dia sudah bertemu dengan Rasulullah. Dalam kepercayaan yang berkembang di kalangan warga NU, khususnya kaum sufi, Rasulullah walau telah wafat sekali waktu menemui orang-orang tertentu, khususnya para wali, bukan dalam mimpi saja, tetapi secara nyata. Karomah pertama serupa wujud di tempat lain. Salah satu karomah Kiai Abdul Hamid yang dipercaya warga Pasuruan adalah bisa berada di tempat lain dengan wujud serupa. Hal ini terjadi saat Habib Bakir Maulad Dawilah bertandang ke pesantrennya. Sang Habib yang pernah berguru dengan Al-Ustadzul Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih diberikan ilmu untuk bisa melihat sesuatu yang gaib. Pada suatu kesempatan, datanglah Habib Bakir menemui Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ketika itu, di tempat Kiai Haji Abdul Hamid, banyak sekali orang yang datang untuk meminta doa atau keperluan yang lain. Setelah bertemu, Habib Bakir merasa kaget. Ternyata yang terlihat seperti Kiai Haji Abdul Hamid sejatinya bukanlah sang kiai, karena yang ditemuinya adalah sesosok gaib yang menyerupainya. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Kiai Haji Abdul Hamid yang asli berada. Setelah diselidiki dengan ilmu kanuragan Habib Bakir, ia terkejut karena sang kiai tersebut tengah berada di tanah suci Mekah. Karomah Kiai Haji Abdul Hamid juga pernah ditunjukkan kepada seorang Habib sepuh yang datang kepadanya karena sang Habib menanyakan kemana sang kiai pergi ketika digantikan oleh sesosok gaib yang menyerupainya. Kiai Haji Hamid tidak menjawab, hanya langsung memegang Habib sepuh tersebut. Seketika itu kagetlah Habib sepuh tadi melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib sepuh tadi dibawa oleh Kiai Haji Hamid Pasuruan mendatangi Masjidil Haram. Karomah kedua, membantu saudara seiman yang sedang susah. Salah satu karomah lainnya yaitu ketika Asmawi, salah seorang santrinya, harus melunasi hutang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo. Besarnya adalah Rp300.000, cukup besar untuk ukuran waktu sekitar tahun 70-an. Dia tidak tahu dari mana uang sebanyak itu bisa didapat dalam waktu singkat. Karenanya, dia hanya bisa menangis malu kalau sampai ditagih. Akhirnya, dia mengadukan hal tersebut kepada Kiai Hamid. Kemudian, dengan lembut sang kiai yang lantas menyuruh Asmawi menggoyang pohon kelengkeng yang tumbuh di halaman depan rumah Pak Kiai. Di sana ada 2 pohon kelengkeng. Kumpulkan daun-daun yang gugur itu dan bawa kemari, kata Kiai Hamid.
Setelah menerima daun-daun kelengkeng itu, Kiai Hamid memasukkan ke dalam saku baju. Ketika ditarik keluar, di tangannya tergenggam uang kertas. Kemudian dia menyuruh Asmawi melakukan hal sama, tapi pada pohon kelengkeng yang lainnya. Dengan cara yang sama pula, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung Asmawi, jumlahnya 225.000, masih kurang 75.000 rupiah. Tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai 75.000 rupiah kepada Kiai Hamid. Lalu uang itu diserahkan ke Asmawi. Karomah 3, membaca keinginan umat. Lain lagi yang dialami Said Ahmad, santri lainnya. Dia justru seolah ingin menguji kewalian Kiai Hamid yang telah kesohor. Said Ahmad ingin tahu apakah Kiai tahu bahwa dia ingin diberi makan olehnya. Ketika sampai di pesantren milik sang Kiai, kebetulan saat sholat Isya sudah masuk. Dia pun ikut sholat berjamaah. Usai sholat, dia tidak langsung pulang, melainkan menunggu sampai jamaah pulang semua. Lampu teras rumah Kiai pun sudah dipadamkan, pertanda pemilik rumah sudah siap-siap beristirahat. Dengan demikian, dia pikir niatnya berhasil, yaitu bahwa keinginannya untuk ditawari makan oleh Kiai tidak diketahui. Lalu dia pun melangkah kaki meninggalkan masjid. Ternyata dari rumah Kiai Hamid ada yang melambaikan tangan kepadanya dengan langkah ragu. Dia pun mendekatinya. Ternyata tuan rumah sendiri yang memanggilnya. "Makan di sini ya," kata Kiai Hamid sambil senyum. Dia pun diajak masuk ke ruang tengah. Di sana hidangan sudah tersaji. "Maaf, lauknya seadanya," kata Kiai Hamid. "Sampean tidak bilang-bilang sih." Said tersindir dan sejak itu dia percaya Kiai Hamid adalah seorang wali. Jika Anda merasa bahwasanya konten ini bermanfaat, silakan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.